Toyota raksasa otomotif dunia berubah total. Siapa yang tersingkir? Peringkat kapitalisasi produsen mobil dunia bergeser di akhir tahun 2025. Menurut data terbaru dari CLS atau China Leveraged Solution yang merupakan penyedia data pasar keuangan yang digunakan untuk melihat kapitalisasi pasar produsen otomotif global menunjukkan bahwa susunan raksasa otomotif dunia tidak lagi sama. Beberapa nama lama masih bertahan di papan atas, tetapi ada juga merek besar yang tersingkir. Sementara pemain baru justru naik dengan cepat. Ini menarik untuk dibahas. Jadi pastikan sobat simak videonya, karena data yang akan kita bahas bisa mengubah cara kita melihat industri otomotif dunia. Tesla mempertahankan posisinya sebagai produsen mobil paling bernilai dengan kapitalisasi pasar jauh melampaui raksasa otomotif tradisional seperti Toyota, bahkan melebihi gabungan nilai beberapa produsen mobil besar lainnya. Berdasarkan data terbaru, nilai kapitalisasi pasar Tesla berada di kisaran 1,39 triliun US dollar hingga 1,50 triliun US dollar. Namun di sisi lain, Tesla disalip oleh BYD dari Cina dalam hal total penjualan unit kendaraan listrik EV di tahun 2025. BYD menjadi penjual EV terbesar di dunia berdasarkan volumenya. BYD menjual sekitar 2,2 juta unit, sementara Tesla hanya sekitar 1,64 juta unit. Toyota berada di peringkat kedua di kapitalisasi sektor otomotif dunia dengan nilai 279 miliar dolar Amerika Serikat yang tercatat di akhir Desember 2025. Namun di sisi lain, Toyota menjadi merek mobil terlaris di dunia pada Januari hingga Juni 2025 termasuk Daihatsu dan Hino. Dengan total, penjualan mencapai 5,54 juta unit. Ini jauh melebihi Volkswagen Group yang menduduki posisi kedua pada kuartal pertama di tahun 2025 dengan total penjualan 2,3 juta unit. Posisi ketiga ditempati oleh Xiaomi dengan kapitalisasi pasar sebesar 131,49 miliar dolar Amerika Serikat. Kenaikan Xiaomi cukup menonjol karena perusahaan teknologi ini semakin serius mengembangkan bisnis otomotifnya. Meskipun Xiaomi baru memasuki pasar otomotif dengan mobil listrik SU7-nya pada akhir tahun 2024, perusahaan ini dengan cepat naik peringkat dan berhasil melampaui produsen mapan lainnya seperti General Motors, Mercedes-Benz, dan BMW dalam hal nilai pasar. Namun sebagian besar pendapatan Xiaomi masih berasal dari produk teknologi non-otomotif yang turut mendongkrak valuasinya secara keseluruhan. BYD. Meskipun BYD telah resmi menyalip Tesla sebagai penjual mobil listrik terbesar di dunia, berdasarkan volume unit yang terjual pada tahun 2025, nilai perusahaan di pasar saham masih berada di bawah Tesla dan Toyota. Dalam segi kapitalisasi, pasar BYD berada di posisi keempat dengan nilai 133,34 miliar dolar Amerika Serikat. Nilainya hanya berbeda tipis dari Xiaomi. Perubahan besar justru terjadi di posisi 5 hingga 10. Beberapa produsen otomotif tradisional seperti BMW, Mercedes-Benz, dan Volkswagen tercatat naik peringkat dengan nilai kapitalisasi pasar yang saling berdekatan. Mercedes-Benz berada di kisaran 67,9 miliar dolar Amerika Serikat,
BMW sekitar 66,7 miliar dolar Amerika Serikat, sementara Volkswagen mencatat nilai pasar sekitar 62 miliar dolar Amerika Serikat. Sebaliknya, Porsche justru keluar dari 10 besar, karena nilai pasarnya tidak lagi mampu bertahan di atas ambang 60 miliar dolar Amerika Serikat, menandakan adanya pergeseran valuasi dari pasar global. Sementara itu, Maruti Suzuki India masuk ke posisi ke-10 dengan kapitalisasi pasar sekitar 59,3 miliar dolar Amerika Serikat, menjadikannya satu-satunya produsen dari India yang berhasil menembus jajaran 10 besar dunia. Perusahaan berbasis teknologi bisa melesat ke papan atas meski baru menjual sedikit mobil. Sementara produsen besar yang sudah puluhan tahun berjaya bisa tergeser jika dinilai kurang relevan dengan arah industri ke depan. Inilah alasan mengapa peta raksasa otomotif dunia di akhir tahun 2025 terlihat sangat berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu. Nah, gimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!